Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 581. Setelah keluar dari toko berita, Lian langsung pergi ke satu-satunya tempat di pasar gelap yang menjual rahasia. Orang buta, itu belum datang, dan penjaga toko menatap wajahnya dengan dingin dan mengabaikan Lian. Masih ada hampir 5 juta di dalam kartu. Lian awalnya ingin mengeluarkan uang untuk membeli informasi, tetapi dia tidak membelanjakannya, jadi dia berpikir untuk membeli manual pelatihan tubuh untuk diberikan kepada John. Meskipun Lian juga berpikir untuk membeli pil pemurnian tubuh tingkat tinggi tidak tersedia sama sekali di sini. Kalaupun ada, Lian tidak bisa membelinya dengan dana yang dimilikinya saat ini. Pil pemurnian tubuh tingkat menengah dan rendah akan kehilangan potensinya seiring dengan berapa kali diminum. Oleh karena itu, Ang Li mengarahkan perhatiannya pada rahasia latihan tubuh yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Tidak perlu perkenalan, Lian dengan santai mencari di rak buku, dan segera menemukan beberapa tip pelatihan tubuh yang bagus. Teknik latihan fisik lompatan harimau, teknik latihan fisik bentuk naga, dan teknik baja emas yang tidak dapat dihancurkan. Menarik dua buku dan melihat label harga di atasnya, kelopak mata Lian melonjak. Harganya seperti biasa, sangat tinggi. Apakah ada teknik pemurnian tubuh yang lebih murah? Aku hanya punya banyak uang. Lian berkata dan menyerahkan kartu itu. Pemilik kios mengambil kartu itu dan memeriksa saldo di dalamnya, lalu mendengus dengan nada menghina. Madan yang diremehkan orang lain memanglah orang terkaya di dunia ini. Lian diam-diam mengepalkan tinjunya dan bersumpah bahwa dia akan menjadi orang kaya di masa depan. Bekerja keras untuk menghasilkan uang, bekerja keras untuk menghasilkan uang. Pemilik kios mengulurkan tangan dan mengangkat sudut rak buku dan mengeluarkan sebuah buku dengan permukaan pecah dari bawahnya. Tidak mungkin, buku pojok. Nilai dari buku rahasia ini dapat dilihat dari lokasi penempatannya. Uangmu hanya bisa membeli buku rahasia ini. Pemilik kios membuangnya. Lian hampir muntah darah karena marah, tapi dia tetap mengulurkan tangan dan mengambilnya. Sihir pemurnian tubuh tak terkalahkan. Lian membaliknya dengan santai, dan apa yang tertulis di dalamnya mudah dimengerti. Itu hanya judul bukunya. Tak terkalahkan dan ajaib. Rasanya sangat tidak bisa diandalkan, seolah-olah sengaja menarik kulit harimau untuk menipu rakyat. Jika buku ini benar-benar keren, mengapa digunakan sebagai meja? Jika kamu tidak menginginkannya, kembalikan padaku. Pemilik kios mengulurkan tangannya dan menyerahkan kartu Lian. Ya, kenapa tidak? Lian tidak bisa kembali dengan tangan kosong begitu dia datang, bukan? Lagi pula, perusahaan ini satu-satunya yang menjual rahasia di pasar gelap, jadi tidak mungkin itu penipuan, bukan? Bayar uangnya, ambil bukunya dan pergi. Setelah meninggalkan pasar gelap, Lian membeli sekotak bir dalam perjalanan mengunjungi John, dengan niat untuk memberikan rahasianya. Seperti biasa, Grace tidak ada di rumah, hal ini membuat Lian merasa nyaman. John tidak punya tenaga sama sekali. Saat Lian datang ke loteng, dia sedang melakukan push-up untuk menghabiskan energinya. Bir. Lian membuka kotak itu dan melemparkan sekaleng bir. John berkeringat dan membutuhkan benda ini untuk menghilangkan dahaganya. Tanpa berkata apa-apa, dia meminum sekaleng bir terlebih dahulu, lalu berjalan ke arah Lian dan berkata, mengapa gadis di bawah itu begitu misterius? Apa maksudmu? Tanya Lian. Aku tidak bermaksud mengintip. John mengatakan sesuatu terlebih dahulu, lalu berkata, saya terus berolahraga di atap karena saya terlalu bosan. Tahukah Anda, telinga saya sangat sensitif sekarang, dan saya akan mendengar gerakan sekecil apapun. Gadis dibawa kembali dengan baik tadi malam, dan keluar lagi sebelum fajar pagi ini, dan saya jamin dia tidak tidur sama sekali di malam hari. Petik 2. Lian mendengar kelopak mata ini bergerak sedikit. Betapa membosankannya jika John memata-matai Grace sepanjang malam. Mengenai Grace, Lian sudah lama mengetahui bahwa gadis ini tidak sepengecut yang terlihat di permukaan, dan dia punya rahasia. Namun, Ang Li tidak usil seperti John dan tidak pernah menyelidiki Grace. Lagi pula, setiap orang punya rahasianya masing-masing. Yang penting, Grace menyewa loteng itu untuk dirinya sendiri, memberikan banyak kemudahan bagi dirinya. Ang Li tidak ingin merusak keadaan saat ini. Jangan ikut campur dalam banyak hal lain. Lihatlah ini ketika kamu punya waktu dan temukan cara untuk mempelajarinya, kata Lian dan melemparkan buku rahasia yang baru saja dia beli. John mengambil buku rahasia itu dan menggaruk kepalanya, tersandung dan berkata, tak terkalahkan. Keterampilan sihir fisik macam apa? 6 kata, tapi saya masih belum tahu satu pun. Lian benar-benar yakin. Sekarang dia menyadari betapa buruknya bahasa Mandarin John. Sudah cukup bagus untuk bisa mengenali 5 kata. Dia bahkan tidak bisa mengenali nama buku rahasia itu. Lian tidak bisa berkata-kata hanya dengan memikirkannya. Meski apa yang disampaikan di dalamnya mudah untuk dipahami, namun orang Tionghoa asli pun belum tentu bisa memahami semuanya, apalagi orang asing. Ang Li awalnya ingin John belajar otodidak, tapi sekarang sepertinya hal itu tidak mungkin. Tidak ada jalan lain, jadi Ang Li hanya bisa membacakan rahasia John kata demi kata. Ang Li tidak membacanya dengan cermat ketika dia berada di pasar gelap. Sekarang setelah membacanya dari awal sampai akhir, dia merasa bahwa buku rahasia ini benar-benar tidak masuk akal. Secara umum, panduan ini dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, badan emas dan baja. Setelah dimurnikan, bodinya bisa kebal seperti bodi logam yang terbuat dari baja emas. Hal ini bukan tidak mungkin. Misalnya,
John belum pernah berlatih ilmu bela diri apapun, namun tubuhnya sudah memiliki kemampuan menahan peluru biasa. Hal ini sepenuhnya bergantung pada transformasi tubuh melalui obat-obatan. Salah satu cara untuk belajar seni bela diri. Terus terang, ini berarti menggunakan berbagai metode khusus untuk mengubah tubuh manusia guna mencapai efek yang sesuai. Oleh karena itu, menurut tips, bukan tidak mungkin membuat tubuh kebal. Tahap kedua dimulai. Menurut apa yang dikatakan di atas, selama Anda mencapai tahap pelatihan ini, tubuh manusia akan mencapai titik di mana ia tidak bisa dihancurkan, apalagi peluru, bahkan bola meriam. Sial, bagaimana mungkin? Bahkan robot yang terbuat dari logam akan dihancurkan oleh pemboman artileri. Bagaimana kekuatan fisik dapat menahannya? Melihat tahap ketiga, Lian langsung ingin membuang buku rahasia itu. Tak terkalahkan. Ringkasan tahap ketiga hanya berisi dua kata ini. Seperti disebutkan di atas, setelah Anda mempraktikkannya, Anda akan mencapai keadaan tak terkalahkan. Tidak ada cara di dunia ini yang dapat menghancurkan tubuh Anda. Itu sangat konyol, itu hanya mencoba membujuk seorang anak kecil. Pada titik ini, bukankah ada perbedaan antara Ki dan Tuhan? Hei, ini adalah buku rahasia untuk melatih tubuh, bukan buku rahasia untuk mengembangkan keabadian. Lian merasa telah ditipu, pasti tertipu. Wah! Seru John dengan ekspresi berlebihan. Setelah mendengar perkenalan Ang Li, dia menjadi sangat tertarik dengan buku itu. Bos, apa yang tertulis di sini benar? Akankah kamu benar-benar hebat setelah berlatih? Aku tidak tahu. Bagaimana kalau kamu memberitahuku setelah kamu selesai berlatih? Kata Lian dengan marah. Oke, aku pasti akan berhasil. John mengangguk dengan sangat serius. IQ ini sangat mudah ditipu seperti seorang anak kecil. Lian tidak bisa berkata-kata lagi. Bab 582. Karena John tidak memiliki dasar seni bela diri dan pemahaman bahasa Mandarinnya terbatas, Ang Li harus menjelaskannya kata demi kata. Selama proses ini, sihir pemurnian tubuh tak terkalahkan juga tertanam dalam di benak Lian. Pada akhirnya, Lian mulai mempelajari sihir pelatihan tubuh tak terkalahkan yang tidak dapat diandalkan untuk menghindari John membuat kesalahan selama pelatihannya. Selama seminggu, antusiasme John berangsur-angsur memudar. Menurutnya, buku rahasia ini sama sekali tidak dapat diandalkan, dan latihan yang melelahkan setiap hari tidak menghasilkan kemajuan sama sekali. Pada akhirnya, dia terus berlatih hanya di bawah tekanan Lian. Sebaliknya, Ang Li yang awalnya skeptis, kini lambat laun percaya pada buku rahasia tersebut. Alasannya sederhana. Setelah seminggu berlatih, Lian menyadari bahwa tubuhnya memang menjadi lebih kuat. Meskipun perubahan ini kecil, namun ini nyata. Kontras antara keduanya tidak bisa dihindari. Sihir pemurnian tubuh tak terkalahkan, dibagi menjadi 3 tahap besar. Tahap pertama, badan emas dan baja. Yang disebut badan emas dan baja adalah membuat badan sekuat jika terbuat dari emas dan baja, cukup kuat untuk menahan serangan peluru. Sebelum John mempelajari buku rahasia ini, tubuhnya pada dasarnya memenuhi persyaratan ini. Setiap tahap utama dari sihir pemurnian tubuh tak terkalahkan, dibagi menjadi 4 bidang, pandangan sekilas, kesuksesan kecil, kesuksesan besar, dan kesempurnaan. Setiap wilayah dibagi menjadi 9 tingkat kecil. Menurut klasifikasi alam, kekuatan fisik John telah mencapai tingkat tubuh emas dan baja yang luar biasa, dan dia mulai dari awal mempelajari sihir pemurnian tubuh tak terkalahkan. Hanya dalam 1 minggu, dia bahkan tidak mencapai level pertama, jadi dia merasa itu tidak berpengaruh. Lian berbeda, selain latihan fisik yang biasa dilakukannya, seperti lari, ia tidak melakukan latihan fisik apapun. Oleh karena itu, setelah Lian mulai mempelajari sihir latihan tubuh tak terkalahkan, dia merasa telah membuat kemajuan pesat. John, pukul aku. Perintah Ang Li. Bos, kamu memintaku untuk melawan ini, kata John dengan tangan terkepal. Aku memintamu untuk bertarung, ayolah. Lian mengangguk dan menjawab. Panggilan. John melontarkan tinju, memukul dada Lian dengan suara, dong, lalu terbang keluar bersama tubuh Lian. John, pamanmu. Lian terbaring di tanah, menutupi dadanya dengan tangan dan berteriak kesakitan, merasa darahnya mendidih dan tulangnya hampir patah. Bos, apa kabar, kamu baik-baik saja? John buru-buru berlari untuk membantu Lian berdiri, dan berkata dengan polos. Kubilang aku tidak akan memukulnya. Kamu memaksaku untuk memukulnya. Lian memutar matanya ke arah John dan berkata, aku memintamu untuk memukulku, ya, tapi kamu tidak tahu seberapa berat tinjumu. Apakah kamu memukulku? Anda mencoba membunuh saya. John melihat tinjunya dan berkata dengan ragu, apakah kekuatanku meningkat lagi? Lian tidak tahu apakah kekuatan John meningkat, tetapi satu hal yang dia tahu adalah kekuatan fisiknya meningkat. Menurut klasifikasinya, seharusnya sudah mencapai tingkat pertama dari pandangan pertama pada bodi emas dan baja. Jika dia tidak mempelajari sihir pemurnian tubuh tak terkalahkan, pukulan John barusan seharusnya telah mematahkan tulangnya. Cek. Senang sekali bisa mencapai kemajuan seperti itu hanya dalam 1 minggu. Lian diam-diam tersenyum dan sangat puas dengan sihir pelatihan tubuh tak terkalahkan. Namun, Ang Li masih tidak percaya bahwa ia pada akhirnya akan menjadi makhluk seperti dewa yang tidak dapat dirugikan bahkan oleh senjata nuklir. Menurutku itu hanya berlebihan. Sekian untuk hari ini. Lian melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada John untuk terus berlatih, dan dia akan kembali ke sasana seni bela diri. Bos, apakah kamu tidak ingin makan malam bersama? Tanya John. Tidak, aku harus kembali dan menggunakan obat. Lian melambaikan tangan. Lian tidak langsung kembali ke sasana pencaksilat, melainkan pergi ke rumah Mi 10 mangkok terlebih dahulu untuk mengisi perutnya sebelum kembali ke sasana pencaksilat.
Hu sedang mengajar di lantai 2, dan lantai 3 tampak terlalu sepi tanpa Hu Jing. Lian berdiri di depan pintu kamar Hu Jing sejenak, menghela nafas pelan, lalu kembali ke kamarnya. Konon dia sedang mengoleskan obat, namun nyatanya, setelah Lian kembali ke kamar, dia mulai duduk bersila dan berlatih metode nafas kura-kura dan metode nafas naga. Ia menemukan bahwa menggunakan dua kekuatan internal ini untuk menyembuhkan luka jauh lebih efektif dibandingkan menggunakan obat luka luar. Dalam beberapa saat, pembengkakan dan stasis darah di tempat Lian dipukul oleh John telah mereda, dan tidak ada bekas yang terlihat. Lian tidak tidur malam itu. Metode nafas kura-kura dan metode nafas naga, dua kekuatan internal satu yin dan satu yang, beredar di dalam tubuh, dan Lian secara bertahap memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Baru setelah seberkas cahaya pagi masuk dari jendela, Lian membuka matanya, dengan sedikit kegembiraan di matanya. Energi sejati tingkat ketiga. Selangkah demi selangkah, setiap kali Anda menerobos suatu tahapan, Anda akan menemui belenggu. Beberapa orang akan selalu berada di depan belenggu tersebut, tidak mampu bergerak maju. Ini juga mengapa ada pil pemecah level di dunia. Anda harus mengandalkan pil pemecah level untuk mencapai tujuan terobosan. Terobosan Ang Li tidak menemui hambatan apapun, begitu alami dan mudah. Sedemikian rupa sehingga Ang Li masih tidak percaya. Saya benar-benar membuat terobosan seperti ini. Energi sejati tingkat ketiga. Percaya atau tidak, Ki Agung di Dantian itu nyata, dan kekuatannya saat ini sekali lagi membuat lompatan kualitatif. Berdengung. Telepon tiba-tiba bergetar. Lian meliriknya dan melihat tidak ada nomor yang ditampilkan di sana, jadi dia tahu itu adalah Hunan yang menelepon. Halo. Mendengar suara itu, Lian semakin yakin bahwa itu adalah Hunan. Seminggu yang lalu, Lian menebak di pasar gelap bahwa Sang Jenderal akan mengambil tindakan terhadap Hunan dan lainnya, tetapi dia tidak dapat menghubunginya. Sangat salah jika mengatakan bahwa Lian sama sekali tidak mengkhawatirkan Hunan minggu ini. Dia selalu memperhatikan berita, tapi dia tidak melihat adanya gejolak dalam situasi dari permukaan yang tenang. Mendengar suara Hunan, Lian yakin gadis itu baik-baik saja dan merasa lega. Apakah kamu ingin mentraktirku makan malam pagi-pagi sekali? Goda Lian. Kamu tampaknya beberapa tahun lebih muda dariku, kan? Memang benar Lian lebih muda dari Hunan. Mengetahui bahwa Hunan pasti menelepon karena sesuatu, Lian berhenti membuang waktu dan bertanya langsung, ada apa? Ada tugas. Jika kamu menyelesaikannya, kamu akan mendapat bonus 30 juta. Hunan langsung ke pokok permasalahan. 30 juta. Lian tidak bisa menahan diri untuk tidak bersiul. Harganya mahal sekali, seharusnya tidak sulit untuk menyelesaikannya, bukan? Jika itu mudah dilakukan, menurutmu apakah aku akan tetap datang kepadamu? Hunan bertanya balik, lalu berkata lagi setelah jeda sebentar. Berhenti bicara omong kosong, aku tahu kamu kekurangan uang, jadi katakan saja padaku apakah kamu akan menerima tugas ini atau tidak. Jika kamu menjawab, yang terbaik adalah menelepon saudaramu. Karena resikonya memang sangat tinggi, dan saya khawatir jika pergi sendiri tidak akan pernah kembali. Petik 2. Iya kenapa tidak? 30 juta, bersiaplah untuk mentransfer uangnya kepadaku. Lian berkata dengan ekspresi santai. Bab 583. Daerah pegunungan di Meksiko. Tentara yang mengenakan seragam kamuflase, memegang senapan otomatis atau peluncur roket yang dipasang di bahu bola-balik selain kendaraan off-road gunung, Anda juga dapat melihat baju besi, tank, pesawat pengangkat darat militer, dan artileri. Ini bukan pangkalan militer, tapi rumah milik Raja Narkoba terbesar, Tuku. Prajurit-prajurit itu semuanya adalah angkatan bersenjata swasta Tuku, bahkan pasukan pemerintah pun tidak berani datang ke sini. Tuku memegang cerutu di mulutnya dan penjepit di tangannya, membalikkan barbeque di atas api. Melihat barbeque yang mendesis, wajahnya terlihat puas. Saat barbeque hendak dimasak, konvoi puluhan mobil muncul di jalan pegunungan yang terjal. Orang yang duduk di kendaraan off-road di depan tidak lain adalah jenderal yang melarikan diri dari Amerika Serikat. Konvoi terpaksa berhenti 3 km dari Tuku setelah negosiasi, hanya kendaraan off-road pertama sang jenderal yang boleh lewat. Beberapa menit kemudian sang jenderal muncul di hadapan Tuku, hanya diikuti oleh 3 tentara yang tidak bersenjata. Jenderal, teman lamaku, sudah lama tidak bertemu. Tuku berpura-pura antusias, tapi dia tidak berniat berpelukan atau berjabat tangan dengan sang jenderal. Dia mengambil daging panggang dari panggangan, menaruhnya di piring dan memotongnya dengan hati-hati, tidak pernah melihat ke arah jenderal lagi. Jenderal, mengapa Anda terbang jauh dari Amerika ke tempat kecil saya? Kerja sama. Jenderal itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan tampak sombong. Bekerja sama. Tuku mendengus dan berkata dengan nada menghina. Jenderal. Oh, kalau kamu masih jenderal. Menurut informasi yang saya terima, Amerika Serikat telah memperoleh bukti kejahatan Anda dan diam-diam mengeluarkan perintah pembunuhan kepada Anda. Saya mengendalikan jaringan perdagangan narkoba terbesar di Meksiko. Mengapa saya harus bekerja sama dengan Anda, anjing hilang? Petik 2. Saat menghadapi hinaan, sang jenderal tidak marah sama sekali, melainkan tersenyum. Tuku, setelah kamu melihat barang-barangku, kamu akan tahu betapa sampahnya obat-obatan di tanganmu. Wajah Tuku menjadi gelap, alisnya berkerut, dan dia menatap sang jenderal lagi. Jenderal mengeluarkan koper hitam dari mobil. Kotak itu dibuka, dan di dalamnya ada jarum suntik berisi cairan hijau. Ketika sang jenderal mengeluarkan jarum suntiknya, seorang tentara telah menyingsingkan lengan bajunya dan berdiri di depan sang jenderal. Tuku memperhatikan dengan rasa ingin tahu saat sang jenderal menyuntikkan cairan dalam jarum suntik ke prajurit itu. Seluruh prosesnya tampak normal, seperti mengonsumsi narkoba.
Tuku berkecimpung dalam bisnis narkoba, dan dia mengira sang jenderal sedang menyuntikkan obat baru, jadi dia memandang prajurit itu dengan penuh minat. Setelah prajurit yang semula kurus itu disuntik dengan obat tersebut, dalam waktu kurang dari 3 detik, napasnya mulai menjadi cepat dan butiran keringat muncul di tubuhnya. Dalam sekejap mata, butiran keringat transparan berubah menjadi hijau, dan tubuh prajurit itu mengembang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Prajurit itu awalnya hanya setinggi 1,7 meter, namun dalam beberapa detik tubuhnya mencapai ketinggian 1,9 meter, dan otot-otot tubuhnya langsung meledakkan seragam kamuflase di tubuhnya. Hulk. Tutu secara naluriah memikirkan salah satu karakter Marvel yang paling terkenal. Panggilan. Prajurit itu meraung dan bergegas keluar. Papa. Anak buah Tuku menarik pelatuknya dan menembak satu demi satu, namun kecepatan prajurit itu terlalu cepat, tidak hanya menghindari peluru, ia juga membunuh beberapa orang dalam sekejap mata, dan akhirnya menangkap Tuku. Tuku sampai sekarang tidak menyadari bahwa kedatangan sang jenderal ke sini sepenuhnya merupakan konspirasi, dan dia sama sekali tidak berniat bekerja sama dengannya. Monster atau prajurit di depannya tidak hanya cepat, tapi juga tidak terluka parah setelah terkena peluru, yang membuat Tuku merasa luar biasa. Jenderal, tolong bicara pelan-pelan. Kita bisa bekerja sama. Jenderal itu mencibir, Tuku, kamu bilang jika aku menjadikan semua rakyatmu menjadi tentara super, bisakah aku kembali ke Amerika dan mengendalikan dunia? Ya. Tuku mengangguk penuh semangat. Jenderal itu berhenti tersenyum, berbalik dan berteriak kepada orang-orang bersenjata di sekitarnya, letakkan senjata di tanganmu, jika tidak kalian semua akan mati di sini. Letakkan senjatamu, cepat letakkan senjatamu. Teriak Tuku membantu. Tahukah kamu benar-benar menyebalkan. Jenderal itu berbalik dan berkata, retakan. Monster itu meremas dengan kuat dan kepala Tuku meledak seperti semangka. Jika sebelumnya anak buah Tuku ragu-ragu, kini setelah mereka melihat Tuku terbunuh, mereka tidak ragu lagi. Semua orang telah menyaksikan kekuatan monster yang kebal itu, dan tidak ada yang menjadi lawannya. Mulai sekarang, saya bos di sini. Apakah ada di antara kalian yang keberatan? Teriak sang jenderal. Tak satu pun anak buah Tuku yang berani keberatan. Mereka semua meletakkan senjata dan perlengkapan di tangan dan menundukkan kepala. Los Angeles, AS. Lian menelepon John dan membuat janji dengan Wunan untuk bertemu di tempat parkir bawah tanah sebuah gedung komersial. Kedua pihak sedang duduk di dalam mobil van kedap udara, dan Anthony bersama Wunan. Wunan sudah menyebutkannya sebelum datang, jadi Lian mengubah penampilannya dan Anthony tidak mengenalinya. Terima kasih banyak sudah datang, dan terima kasih atas bantuanmu sebelumnya. Anthony mengangkat tangannya dengan susah payah, lukanya belum juga pulih. Lian menjabat tangannya dan berkata dengan dingin, melakukan sesuatu hanya demi uang. Ini bukan tentang apakah kamu dapat membantu atau tidak. Mari kita bicarakan tentang apa yang kamu ingin kami lakukan kali ini. Wunan, terserah padamu untuk berbicara. Wunan berbicara, hard drive yang Anda bantu dapatkan kembali terakhir kali sangat berguna. Bukti di dalamnya cukup untuk membuat sang jenderal menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Sayangnya, sang jenderal melarikan diri sebelum kami dapat menangkapnya. Lolos. Lian sedikit terkejut, tapi merasa ini adalah hal yang baik untuk Wunan dan yang lainnya. Anda tahu, sang jenderal merekrut sejumlah besar angkatan bersenjata seminggu yang lalu. Jika dia benar-benar menyerang Wunan dan yang lainnya, saya khawatir tidak akan ada pertemuan hari ini. Kemana dia pergi? Lian bertanya. Meksiko. Anthony mengambil alih topik tersebut dan berkata, apa yang dilakukan sang jenderal pada hari pertama dia tiba di Meksiko adalah menggantikan Tuku sebagai raja narkoba lokal terbesar. Dan menurut informasi terpercaya yang kami terima, sang jenderal mengambil beberapa informasi penting dan kemauan berada di sana. Lanjutkan rencana Ares. Lanjutkan rencana Ares. Lian tidak terlihat tergerak sampai sekarang. Tahukah Anda, Ares Project bisa dikatakan sangat sukses, dan John adalah contoh terbaiknya. Jenderal hanya perlu memasukkan obat ke dalam produksi dan menciptakan lebih banyak dewa perang, dan kemudian dia akan memiliki pasukan yang besar dan tak terkalahkan. Pada saat itu, ia tidak hanya akan menjadi ancaman bagi Amerika Serikat, namun juga ancaman bagi seluruh dunia. Ini juga alasan mengapa sang jenderal tidak mengambil tindakan terhadap Wunan seminggu yang lalu. Bab 584. Kau ingin aku pergi ke Meksiko dan membunuhnya? Tanya Ang Lee. Anthony menjawab, yang terbaik adalah menangkapnya hidup-hidup dan mengembalikan semua informasi tentang proyek Ares. Lian merenung sejenak dan kemudian bertanya, saya ingin tahu siapa lagi yang akan berpartisipasi dalam operasi ini selain kita berdua. Pasukan khusus. Jawab Wunan. Tim pasukan khusus. Lian mengerutkan kening dan menghela nafas, saya pikir Anda seharusnya mengetahui kesulitan misi ini lebih baik daripada saya. Jenderal memiliki kekuatan gembong narkoba terbesar di Meksiko, dan dia juga memiliki dewa perang di tangannya. Ingin membawanya kembali dari Meksiko hanya dengan tim pasukan khusus. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Itulah mengapa kami menemukanmu, Anthony melirik John saat dia berbicara. Sebelum datang, Wunan secara khusus meminta untuk membawa John bersamanya. Sekarang tampaknya mereka lebih menghargai kekuatan John. Dapat dikatakan bahwa penghancuran markas rahasia sang jenderal terakhir kali adalah ulah John. Bagaimana menurutmu? Lian menoleh ke arah John. John menjawab, akan lebih mudah untuk membunuh sang jenderal, dan rencana Ares, saya pikir itu harus dihancurkan saat itu juga. Lian mengangguk. Terutama kesepakatan untuk menghancurkan rencana God of War. Jenderal awalnya bertugas di militer. Siapa yang berani mengatakan bahwa orang-orang di proyek God of War tidak mengetahui hal itu?
Alasan mengapa hal itu berkembang hingga saat ini sepenuhnya karena dengan keberhasilan rencana God of War, sang jenderal telah kehilangan kendali, sehingga ia menjadi sasaran perburuan. Apa itu keadilan? Apa yang diwakili oleh Anthony keadilan? Omong kosong. Apakah itu Hunan atau Anthony, mereka hanyalah mainan kekuasaan. Lian dapat menjamin bahwa meskipun dia membunuh sang jenderal dan menghancurkan rencana Dewa Perang, rencana serupa akan dilakukan secara diam-diam. Menghadirkan kembali Ares Project hanyalah sebuah keuntungan bagi sebagian orang. Bunuh jenderal dan hancurkan semua informasi. Hanya jika kita menyetujui 2 poin ini kita akan berpartisipasi dalam operasi ini. Anthony tampak ragu-ragu, tetapi segera menyetujuinya. Alasannya sederhana. Tidak mungkin menyelesaikan misi hanya dengan satu tim operasi khusus. Sedangkan untuk Ares Project, hard drive yang dibawa kembali oleh John terakhir kali berisi informasi lengkap. Alasan dibawanya kembali hanya untuk memastikan tidak bocor. Sekarang, hal yang sama berlaku untuk kehancuran di tempat. Kapan kita akan berangkat? Lian bertanya. Sekarang, jawab Anthony. Ikutlah denganku. Hunan membuka pintu mobil dan berkata. Mereka bertiga datang ke atap gedung komersial bersama-sama, di mana helikopter yang menunggu sudah diparkir. Sepertinya kamu sudah tahu bahwa aku akan setuju. Lian berkata pada Hunan. Ya, kamu bilang kamu butuh uang, jadi kamu tidak akan menolak. Hunan tersenyum, seolah dia sangat mengenal Lian. Lian menatap Hunan dan mengulurkan tangan untuk menyapu rambut patah dari wajahnya. Hunan secara naluriah mengelak, tapi dengan senang hati menerima gerakan Lian di wajahnya. Sejujurnya, aku agak menyesal telah memperkenalkanmu dan Anthony. Setelah misi ini, sebaiknya Anda menjauh darinya. Petik 2. Ujar Ang Li. Hunan mengangguk, mengetahui di dalam hatinya bahwa Lian tidak menyebut Anthony sebagai pribadi, tetapi kekuatan di belakangnya. Semakin dalam Anda memahaminya, semakin Anda akan menemukan bahwa orang-orang di belakang Anthony tidak ada bedanya dengan para jenderal, mereka hanya menggunakan kulit yang adil. Di dalam rumah persembunyian AS di Meksiko. Sebuah tim operasi khusus telah menunggu di sini selama sehari, dan anggota tim secara bertahap menjadi kesal. Kapten, siapa yang kita tunggu? Kami adalah tim pasukan khusus terbaik di Amerika Serikat dan telah melakukan misi tempur di luar negeri yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa kami membutuhkan 2 orang luar untuk bergabung dalam operasi ini? Kapten, menurutku, kita bisa mulai mengambil tindakan. Saat kedua orang itu tiba, kita sudah menyelesaikan misi kita. Seorang pria botak berseragam kamuflase sedang duduk di sana sambil menyeka bagian-bagian pistolnya. Tidak peduli apa yang dikatakan anggota tim, dia mengabaikannya dan memfokuskan seluruh energinya pada pistol. Namanya Osborn, dijuluki hiu besar, dan dia adalah kapten tim pasukan khusus ini. Seperti yang dikatakan anggota tim operasi khusus yang dipimpinnya adalah salah satu yang terbaik di Amerika Serikat yang berspesialisasi dalam menjalankan misi pembunuhan di luar negeri dan tidak pernah gagal. Hal ini pun membuatnya sangat bingung mengapa 2 orang luar diperbolehkan ikut serta dalam operasi tersebut. Namun, hiu besar itu tidak berkata apa-apa. Ia adalah seorang prajurit yang sangat mumpuni, dan yang harus ia lakukan sangat sederhana, yaitu menyelesaikan tugas, bukan memberi nasihat. Datang, seseorang berteriak. Hiu besar menatap kamera pengintai dan melihat 2 pria tak berwajah di luar pintu, salah satunya tampak seperti bukit. Orang itu sangat besar. Dia mungkin lebih kuat dari kapten kita. Apa gunanya menjadi tinggi dan botak? Bisakah dia mengalahkan kaptennya? Ini benar. Pernah ada seorang pria yang setengah kepala lebih tinggi dari kapten dan dirobohkan oleh kapten dengan satu pukulan. Klik. Hiu besar merakit pistolnya, memasukkan pelurunya, dan memerintahkan, buka pintunya. Lian dan John berjalan masuk satu demi satu. Meskipun tidak ada yang menodongkan pistol ke mereka berdua, ruangan itu dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. John mencibir dan berdiri di depan Lian. Sebagai warga Amerika dan anggota pasukan khusus, John sangat memahami suasana ini. Jangan buang waktu, ayo pergi bersama, John mengepalkan tangannya dan berkata. John, kita masih membutuhkan orang-orang ini, jangan sakiti mereka. Lian mengingatkan dari belakang. Dimengerti. John mengangguk. Setelah mendengar percakapan keduanya, seluruh anggota pasukan khusus, termasuk hiu besar, menjadi marah. Bukankah ini terlalu sombong? Panggilan. Seorang anggota tim khusus yang berdiri di samping John tiba-tiba menendangnya. Bang! John tidak bersembunyi dan membiarkan lawan menendangnya. Akibatnya, orang yang menyerangnya berlutut di tanah dengan kaki di tangan. Saudaraku, hati-hati, tubuh orang ini lebih keras dari besi. Setelah mendengar ini, tidak ada yang mau naik dan menguji seberapa keras tinju mereka. Wow! Beberapa anggota pasukan khusus mengangkat senjatanya dan menunjuk ke arah John secara bersamaan. Ayo, kami pejuang, menurutmu kami petinju. Di medan perang, kami menggunakan senjata, bukan tinju. Kamu bisa mencobanya, kata John dengan nada menghina. Tidak ada yang menembak, mereka takut membunuh John dan Lian, jadi mereka semua menoleh untuk melihat hiu besar itu. Tepat ketika perhatian orang-orang ini teralihkan, John tiba-tiba bergerak. Hah. Sebelum anggota tim operasi khusus pulih, semua senjata di tangan mereka diambil, dan mereka semua memandang John dengan kaget. Siapa yang mau mencoba lagi? Kata John menggoda. Hiu besar itu menghampiri John dengan langkah berat, menatap John selama 1 menit penuh, dan akhirnya berkata, saya harap Anda tidak menghalangi kami saat kami mengambil tindakan. John mendengus dengan nada menghina. Bawakan senjata dan perlengkapan mereka. Hiu besar berbalik dan berteriak, menunjukkan persetujuannya terhadap John dan Ang Li. Bersambung.